Alur film ini bercerita tentang 3 orang yang sedang berlibur untuk berburu. Kejadian tak terduga datang ketika segerombolan serigala kini malah memburu mereka. Salah seorang terluka. Kini hanya wanita tunangannya yang mana mantan pemburu profesional yang bisa menyelamatkannya. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah hutan belantara di sebuah daerah di Kanada. Lalu terlihatlah sesosok pria dengan luka yang parah tengah merangkak dan berusaha untuk bergerak, namun sepertinya ia telah kehabisan tenaga dan pingsan. Berikutnya kita melihat seorang pria tengah mengendarai sebuah motor ATV menerobos hutan dan pepohonan. Tak berapa lama ia pun sampai di tujuan yang merupakan sebuah pondok yang berada di tengah hutan. Setelah mengemasi barang-barangnya, ia pun memasuki pondok itu yang langsung disambut oleh seorang wanita di mana ialah tokoh utama kita. Namanya kita sebut saja Sophie, sedangkan pria tadi adalah teman baiknya yang bernama Kyle. Di sana ada pula seorang pria yang merupakan tunangannya Sophie yang bernama Nolan. Kedatangan Kyle ke sana tidak lain adalah karena undangan Sophie untuk ikut berlibur bersama mereka, dan Sophie ingin Kyle mengajari Nolan cara memanah dan menembak karena ia berencana untuk berburu. Sementara Nolan sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Lalu Kyle pun mengajarinya. Melihat Nolan menembak jauh dari sasaran, Sophie pun mengejeknya dan mereka pun meminta Sophie memperlihatkan kemampuannya. Namun Sophie sengaja membuatnya meleset untuk menghargai Kyle yang sedang mengajari Nolan. Melihat kurangnya kemampuan Nolan dalam latihan memanah, lalu Kyle pun menawarinya untuk berlatih menembak dengan senapan. Dan hasilnya ternyata lebih baik. Mereka pun terlihat sangat senang. Malam harinya, Sophie pun menyalakan musik dan menari dengan senangnya. Ia berharap mereka malam itu bisa bersenang-senang dengan menari bersama. Namun sayang, Nolan yang memang merupakan seorang penulis pun lebih memilih mengerjakan pekerjaan menulis tentang liburannya ketimbang menerima ajakan Sophie untuk menari bersamanya. Sophie yang sedikit kecewa pun menghampiri Kyle dan bermain kartu dengannya. Melihat Sophie dan Kyle yang asik bermain kartu dan bercanda, dari belakang Nolan pun merasa tidak senang. Terlebih lagi ketika ia melihat Kyle secara tidak sengaja memeluk Sophie untuk melihat kartunya yang tidak mau Sophie tunjukkan. Ia pun langsung membanting pintu dan masuk ke kamarnya. Sophie pun mengikuti Nolan dan menanyakan permasalahannya. Sepertinya Nolan kurang menyukai kehadiran Kyle yang sendirian tanpa pacarnya yang sebenarnya mereka undang juga. Jadi Nolan sebenarnya cemburu kepada Kyle mengingat Kyle dan Sophie mungkin lebih dari sekedar teman baik. Hal itu membuat Sophie tersinggung dan ia pun keluar dari kamar itu dengan sedikit marah. Setelah itu Sophie pun ke dapur untuk menyiapkan makanan. Nolan pun mengikutinya dan meminta maaf padanya. Di saat itu Kyle pun datang mengambil bir dan menawarkan diri untuk membantu Sophie. Sophie pun menerimanya dan membiarkan Nolan pergi dengan rasa bersalahnya. Di sana Sophie mengungkapkan kekecewaannya juga kepada Kyle perihal ketidakikutannya Lea, pacarnya Kyle. Lalu Kyle pun menceritakan bahwa sebenarnya ia dan Lea telah putus. Hal itu membuat Sophie merasa bersalah dan meminta maaf dan memeluknya. Setelah itu mereka pun makan malam bersama dan mengobrol. Nolan pun mengatakan tujuannya berlibur di sana, di mana ia adalah seorang penulis makanan dan ada beberapa fansnya yang menantangnya untuk berburu daging yang ia makan. Jadi rencananya ia akan berburu lalu menaruh daging hasil buruannya di meja makan dan memakannya. Lalu ia akan menulisnya untuk para fansnya. Namun ia tidak pernah berburu, makanya mereka mengundang Kyle ke sana untuk membantunya. Nolan dan Sophie juga memberitahukan Kyle perihal hubungan mereka yang kini telah bertunangan dan itu membuat Kyle sepertinya sedikit kaget dan kecewa karena sepertinya Kyle juga menyukai Sophie. Tak berapa lama setelah itu, Kyle yang sedang sendirian didatangi Nolan. Setelah menawarkan minuman yang dibawanya,
Nolan pun menanyakan perihal hubungan Sophie dan Kyle. Kyle pun mengatakan bahwa Sophie hanyalah seorang teman baiknya yang sudah lama ia kenal. Namun Nolan sepertinya terus memancing Kyle tentang hubungan mereka yang lebih dari sekedar teman, di mana Nolan mengetahui kalau Kyle pernah tidur bersama Sophie. Namun Kyle mencoba menghentikan percakapan itu karena ia merasa itu adalah masa lalu dan tidak disengaja. Setelah itu Nolan pun meninggalkan Kyle dan pergi ke kamarnya menemui Sophie. Di kamar yang gelap, Nolan yang membawa bir pun sengaja tersandung dan menjatuhkan gelasnya yang membuat Sophie terbangun. Namun karena itu tidak melukai Nolan, akhirnya Sophie pun tidur kembali bersama Nolan. Keesokan harinya hari yang direncanakan pun tiba. Setelah mempersiapkan semua kebutuhan Nolan, Sophie juga memberikan sebuah peluru keberuntungan kepada Kyle seperti yang biasa ayahnya lakukan padanya sebagai peluru cadangan. Dan setelah berpamitan kepada Sophie, mereka pun berangkat menaiki ATV miliknya Kyle untuk mulai perburuan. Kyle dan Nolan kini pergi lebih jauh ke dalam hutan dari biasanya dengan tujuan untuk lebih mudah mendapatkan hewan buruan liar di sana. Ketika jalanan tidak bisa dilewati dengan ATV, mereka lalu berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Setelah berapa lama mereka berjalan, Kyle dan Nolan pun berhenti di sebuah tempat dan mulai mengamati dan menunggu hewan buruannya di sana. Kyle juga memberikan Nolan kompas biar mereka tidak salah arah dan tersesat. Nolan juga meminta maaf kepada Kyle perihal kejadian tadi malam. Dirasa tidak ada hewan buruan di sana, Kyle pun mengajak Nolan untuk pindah tempat. Dan tak berapa lama mereka berjalan, Kyle pun melihat sebuah rusa dan bersiap untuk memanahnya. Nolan yang kemudian juga melihatnya tak mau ketinggalan. Ia pun membidik rusa itu dengan senapannya. Kyle pun membiarkannya untuk melakukannya. Namun akhirnya Nolan tidak melakukannya karena ia merasa tidak tega menembaknya. Akhirnya Kyle pun memanah rusa itu dan tepat mengenainya. Setelah dekat, Kyle menembaknya sekali lagi untuk memastikan rusa itu tewas dan tidak melarikan diri. Setelah itu mereka pun mendekati rusa itu, dan Kyle mencabut kembali panahnya dari tubuh rusa tersebut. Ternyata rusa itu masih hidup. Setelah itu mereka juga melihat rusa lainnya, dan dengan mengambil senapannya Nolan, Kyle pun menembak rusa satunya. Namun setelah dicari, ternyata rusa yang kedua hilang dari tempatnya yang kemungkinan kabur. Nolan yang meminta kembali karena Kyle terus berjalan berniat mengejar rusa kedua membuat Kyle sedikit emosi. Namun akhirnya Kyle pun menurutinya dengan kesal dan mereka pun kembali. Namun sesampainya di tempat rusa pertama berada, kini mereka dikagetkan dengan kehadiran seekor serigala yang tengah memakan rusa itu. Melihat ini, Nolan terlihat ketakutan setengah mati. Tubuhnya berkeringat sambil melihat serigala yang lapar mencabik-cabik tubuh rusa itu. Nolan pun panik dan hendak berlari, namun Kyle mencoba menenangkannya. Serigala itu pun kini menatap mereka. Kyle yang mencoba ingin mengambil senapannya terhalang oleh panah di pundaknya. Akhirnya Nolan pun dengan cepat melepaskannya. Namun serigala yang melihat gerakan Nolan yang tiba-tiba pun langsung berlari dan menyerangnya. Sementara Kyle terjatuh dan senapannya terlempar. Kyle yang merangkak dan mengambil senapan, terhenti untuk menembak serigala itu ketika gerombolan serigala lainnya mulai datang mendekati tempat itu. Serigala itu pun kembali menyerang Nolan dan Kyle pun kemudian dengan cepat menembaknya. Diikuti dengan tembakan kedua membuat kawanan serigala itu kini kabur menjauh. Lalu Kyle pun mendekati Nolan yang kini terluka cukup parah karena gigitan serigala. Ia meminta tolong kepada Kyle untuk tidak meninggalkannya. Namun Kyle malah pergi dengan alasan akan mencari bantuan dan meninggalkan Nolan seorang diri. Sementara di tempat lain, Sophie yang sedang di rumah kini menginjak pecahan gelas yang dijatuhkan Nolan semalam. Sepertinya mengisyaratkan padanya kalau kini Nolan sedang dalam bahaya. Sementara itu Kyle yang terus berlari kakinya tersandung dan terjatuh membuat mulutnya berdarah. Setelah sampai di ATV-nya ia pun langsung tancap gas menuju pondok di mana Sophie berada. Sesampainya di pondok ia pun memanggil Sophie dan menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Mengetahui Kyle meninggalkan Nolan di sana sendirian, Sophie pun langsung mengambil mantel, pisau dan busurnya. Setelah itu ia pun mengambil helm dan sepeda motor gunungnya.
Tapi sepertinya Kyle enggan membawa Sophie ke sana dan menginginkan Nolan tak tertolong. Namun karena Sophie memaksanya, akhirnya mereka pun berangkat dengan Kyle sebagai penunjuk jalan. Setelah hampir sampai di lokasi, Sophie pun meminta mereka berpencar agar lebih cepat menemukan Nolan. Sementara itu, Nolan yang kini tersadar dari pingsan dan rasa sakit yang dideritanya mencoba untuk bangkit dan berjalan. Sementara itu, Sophie terus mencari dan menyisir daerah yang tadi ditunjukkan Kyle. Akhirnya Sophie dan Kyle pun sampai di tempat rusa pertama yang tadi dipanah Kyle. Dan di sanalah Sophie mengetahui kalau Kyle berbohong padanya mengenai tembakannya yang meleset. Dan ia lebih marah lagi ketika melihat senapannya Nolan kini berada di ATV-nya Kyle yang berarti Nolan tidak membawa senjata apa-apa. Dan di sanalah Sophie mengetahui ternyata Kyle tidak menyukai Nolan dan memang sengaja ia meninggalkannya. Mendengar ini Sophie pun marah dan memukul Kyle. Setelah itu ia pun menaiki motornya dan meninggalkan Kyle untuk mencari Nolan. Sementara itu, Nolan yang sudah kehabisan tenaga pun kini terjatuh dan pingsan kembali. Sedangkan Kyle yang kini menyadari kesalahannya pun kembali membantu Sophie untuk mencari Nolan. Namun belum berapa lama ia berkendara bensin ATV-nya pun habis. Ia pun turun dan menghabis bensin untuk mengisi ATV-nya ketika lolongan serigala muncul di sekitarnya dan membuatnya menjatuhkan jerigennya. Lalu ia pun mengambil senapan dan berjalan menjauhi suara serigala itu. Namun semakin lama suaranya semakin keras dan mendekat. Dan kini ia melihat beberapa ekor serigala telah berada di sekitarnya. Karena peluru senapannya habis ia pun menjatuhkan senapannya dan kembali menggunakan panahnya. Sementara Sophie yang melihat jejak serigala di depannya kini ia pun menancap gasnya. Ia berkendara dengan sangat kencang dan tiba-tiba saja di depannya ia melihat Nolan yang tengah tergeletak di tengah jalan. Dengan spontan ia pun menghindarinya membuatnya menabrak pohon di depannya lalu ia pun terlempar dari motornya dan pingsan. Sementara itu, Kyle yang tengah berjuang menghadapi para serigala itu, kini diserang para serigala itu ketika tembakannya meleset dari sasaran. Untung saja ia masih bisa meraih pisau di pinggangnya dan melukai salah satu dari mereka dan membuat mereka kabur untuk sementara waktu. Namun begitu kini kaki, tangan dan bahunya terluka oleh para serigala itu. Lalu dengan tenaga terakhirnya ia pun mengeluarkan sebuah peluru pemberian Sophie yang pagi itu diberikan padanya. Setelah memasukkannya ke senapan, dari depan dua serigala pun datang dan ia pun menembakkannya. Sedangkan Sophie yang tersadar dari pingsannya kini ia pun mencoba bangun dan memanggil Nolan. Setelah memanggilnya, bukan Nolan yang kini Sophie lihat, melainkan beberapa serigala yang berjalan di sekitarnya. Dengan cepat Sophie pun mengeluarkan panahnya. Namun begitu ia hendak memanah, dari sampingnya muncul serigala lain hendak menyerangnya. Ia pun menjatuhkan panahnya lalu mengambil belati dan menusukkannya ke lehernya walau ia sendiri terlempar ke bawah karena dorongan serigala itu membentur batu dan dahan pohon di bawahnya. Dan begitu ia hendak bergerak naik kembali ke atas ia menyadari ternyata kini tangan kanannya patah. Dengan menahan rasa sakit, ia pun merangkak kembali ke atas dengan susah payah. Sesampainya di atas kini ia melihat serigala yang menyerangnya tadi telah tewas oleh belatinya. Setelah itu ia mengambil belati dan busurnya lalu berjalan kembali ke arah Nolan. Namun belum sampai ia menemui Nolan. Dari arah belakangnya kini serigala lain muncul dan menatap ke arahnya. Mengingat ia tidak bisa menggunakan tangannya untuk memanah, dengan terpaksa dan menahan rasa sakit ia pun meluruskan kembali pergelangan tangannya yang tadi patah. Setelah itu, ia pun mengambil anak panah terakhirnya dan memasangnya di busurnya. Dan begitu serigala itu berlari hendak menyerangnya ia pun melepaskan anak panah terakhirnya. Namun sayang tembakannya meleset dan serigala itu pun menyerangnya. Di tengah serangan serigala yang membabi buta Sophie mencoba meraih belatinya yang tadi ia jatuhkan. Ia pun langsung menusukkannya ke lehernya dan melukainya. Serigala itu pun langsung menjerit dan pergi. Dengan teriakan Sophie serigala yang hendak menyerang kembali pun kabur meninggalkan tempat itu. Setelah serigala itu pergi Sophie pun kembali ke arah motornya. Dan tak jauh dari sana ia pun akhirnya menemukan Nolan yang tengah tergeletak pingsan. Sophie pun membangunkannya dan membawanya berjalan.
Tak jauh dari sana, Sophie juga melihat Kyle yang telah tewas dengan bersandar di pohon dengan luka robek di seluruh tubuhnya. Setelah berjanji untuk nanti kembali mengambil jenazahnya Kyle, lalu Sophie dan Nolan pun pulang dengan mengendarai ATV milik Kyle. Tamat. Nah teman-teman, itulah alur film berjudul Outcome Wolf garapan tahun 2024. Semoga rangkuman alur film seru ini bisa menghibur dan mengisi waktu luang Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa di alur film berikutnya. Wassalam.